Dengar Haider, ayahku mungkin tidak bisa melemparmu keluar dari rumah ini, tapi aku akan melemparmu keluar dari rumah ini. Aku tidak datang ke sini untuk pergi. Aku di sini untuk membalas dendam pada mereka. Dan karena itu adalah permusuhan yang lama, itu akan memakan waktu. Ibu, aku mau bawa Bibi Saira bersamaku. Aku akan menunjukkan padanya pabrik boneka. Baiklah Haider, bermainlah bersamamu, nanti ibu kembali. Baiklah, Bu. Aku telah membawa Bibi Saira dan Zoya ke sana. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Haider, tetap di sini bersama dengan Zoya, nanti ibu kembali. Baik. Haider, ibu belum datang ya? Jangan khawatir Zoya, dia pasti akan datang. Sekarang ayo kita main dulu. Haider, tempat ini terbakar. Ibu di sana. Cepat Haider, tolong ibu. Jangan takut, aku akan cari tahu. Kenapa kau harus membunuhnya, Razia? Kau bisa menemukan cara lain. Aku tidak punya pilihan lain lagi. Kita harus bagaimana? Kita punya reputasi yang baik untuk mempertahankannya. Bagaimana kau bisa mengorbankannya? Bagaimana aku bisa membiarkan? Ini semua salahmu. Kau yang harus bertanggung jawab. Lupakan saja apa yang terjadi. Tapi apa kau yakin tidak ada seorang pun yang melihat keberadaan kita di sini? Aku yakin tidak ada. Rasid pikir dia melakukan ini atas perintah kita. Dia tidak akan tahu kenapa kita memintanya. Dia tidak tahu kenapa kita mengatur pabrik terbakar. Bahkan di dalam itu ada mayat di dalam pabrik. Tidak seorang pun yang akan tahu masalah ini. Kalau kau punya hubungan dengan wanita itu. Dan tidak akan ada yang tahu kalau aku yang membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang akan tahu. Rahasia ini akan terkubur untuk selamanya. Bersama kematian wanita itu. Aku yakin sekali. Dan tidak seorang pun bisa tahu tentang hal itu. Kecuali aku. Ketika aku sadar kembali. Semuanya sudah hancur. Zoya telah pergi. Hanya sebuah pabrik hangus berdiri di sana. Aku masih sangat muda. Jadi aku tidak mengatakan ini pada siapapun. Setelah kehilangan pabrik boneka, ayahku meninggal. Ibuku, dia tidak sanggup menghadapi dunia. Atau membayar kembali pinjaman. Dia bunuh diri karenanya. Bukan bibiku saja yang meninggal pada hari itu.
Hal itu menandai berakhirnya kebahagiaan dalam hidupku. Dan dua orang itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan mereka. Hal itu adalah tujuan dari hidupku. Untuk bisa menghukum mereka berdua. Mereka memulai cerita ini. Tapi aku akan mengakhiri ini. Mengakhiri cerita ini. Dimulai 17 tahun yang lalu. Setelah pabrik boneka mereka bakar. Ibu di mana? Ya Allah. Mimpi yang sama lagi. Tapi kenapa aku punya mimpi yang sama setelah sekian lama? Kenapa aku harus mimpi ini? Kelihatannya ada seseorang atau sesuatu yang telah memicu kenangan lamaku. Kenapa aku merasa salah satu orang yang kucintai cukup dekat denganku? Aku tidak punya alasan untuk hidup. Kecuali untuk membalas dendam. Aku tidak punya orang tua, bibi ataupun Zoya kembali. Aku sudah kehilangan semuanya. Tapi aku akan membalas dendam kepada sang pelaku. Aku sudah kehilangan segalanya. Apa mungkin itu sebabnya aku ingin selalu dekat dengan keluarga Tuan Kan? Tapi untuk itu, aku harus mengungkapkan semua rahasia dari pabrik boneka itu. Sudah 17 tahun pabrik boneka itu terbakar. Sampai sekarang masih menggangguku. Aku harus bisa memadamkan api itu. Sebelum Zoya bisa menyingkap semua rahasia ini. Aku harus cari cara untuk melempar dia keluar dari rumahku. Pabrik boneka hancur. Tapi percikan api itu masih terbaring tersembunyi. Dan aku akan percikan api itu lagi. Aku akan menghancurkan orang-orang ini dengan api balas dendamku. Dan Humaira akan jadi orang pertama yang menerimanya. Aku akan buat Humaira jatuh cinta denganku. Dan kemudian aku akan patahkan hatinya. Aku akan memberinya begitu banyak penderitaan. Hingga dia berharap dia tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Maaf Humaira. Kau mungkin tidak bersalah, tapi penderitaanmu akan menyusahkan orang tua jahatmu. Maafkan aku, Humaira. Kau akan membawaku kemana, Najmah? Sudah, ikut saja. Tolong katakan padaku, apa yang terjadi? Lihatlah. Hati-hati ya. Najmah, semua ini. Kalau suasananya tidak romantis, bagaimana semuanya terjadi? Nikat, kau cantik sekali malam ini. Farhan akan tergila-gila kalau melihat wajahmu itu. Terima kasih, Najmah. Jujur saja ya, aku suka sekali dengan sikap Farhan ketika dia memberikanmu gaun dan cincin yang bagus itu. Sekarang suamimu ada kemajuan, jadi tidak pantas kalau kau tinggalkan dia begitu saja. Najmah, aku tidak percaya. Aku hanya ingin menolongmu saja. Karena itu aku lakukan ini.
Nikat, aku harap tidak ada pandangan jahat pada dirimu. Itu dia suamimu pulang. Ingat ya, kau tidak boleh meninggalkan dia begitu saja. Semoga berhasil. Najma. Hari ini kau terlihat cantik, Nikat. Terima kasih. Eh, apa dengan semua ini? Farhan, malam ini kita makan malam dan hanya kita berdua saja. Baiklah, aku akan mandi dulu. Siapa yang meniup lilinnya? Ya Allah. Siapa? Ini aku. Zoya. Ada apa? Bibi kalau tidak keberatan, boleh aku tidur dengan Bibi? Iya, tentu saja. Ayo. Maaf ya, Bi. Aku mengganggu Bibi. Ada apa, Zoya? Apa kau mimpi buruk lagi? Bibi, mungkin aku punya masa lalu yang tidak aku ingat dan sekarang diingatkan kembali. Tapi itu kelihatannya nyata. Bibi akan pastikan kalau tidak akan ada mimpi buruk lagi yang mengganggumu. Karena Bibi akan ada di sini bersamamu. Cobalah untuk tidur. Aku sedang mencoba untuk tidur, tapi Tuan kan memarahiku di telepon. Asad memarahimu? Iya. Dia bilang apa? Itulah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Marah-marah padaku, itulah hobi favoritnya. Dia memintaku untuk lebih waspada saat mencari surat-suratnya. Karena pengacara bilang begitu. Sekarang coba Bibi pikir. Apa aku bisa langsung secepat itu dapat surat-suratnya? Memangnya mudah apa untuk menemukan keinginan orang lain di rumahnya? Dia saja menemukan surat kabarnya di rumah sendiri saja tidak bisa. Sekarang dia mengharapkanku menggerakkan tongkat ajaibku dan menemukan surat-suratnya. Itu kan tidak bisa. Dia memarahiku tanpa alasan. Bibi saja yang bicara. Bibi mengerti. Bibi akan bicara dengannya dan memarahinya juga. Sekarang cobalah untuk tidur. Kita akan menemukan surat-suratnya Zoya. Bibi tahu kan aku sudah cari kemana-mana. Aku mencari di kamarku, di kamar nenek, di kamar Ayan, di kamar Dusat. Ayo Farhan, aku ingin menunjukkan sesuatu. Tunggu, Nikat. Ayo. Ada apa denganmu? Ayo, Apa yang lihat. terjadi?
Nikat? Kau kelihatan cantik sekali. Semoga tidak ada yang memberikan pandangan jahat padamu. Aku sudah cari surat-suratnya di dapur, di gudang, di kamarnya, di kamar Tuan Sidik belum. Bibi, Bibi bangun. Zoya, ada apa? Apa kau mimpi buruk lagi? Bibi, kita kan belum cari di kamar Tuan Sidik. Bibi, jangan-jangan surat-surat itu ada di sana. Kamar Tuan Sidik? Tapi bagaimana kau akan ke sana? Kau tidak akan diizinkan untuk pergi ke sana. Bibi, aku tidak akan minta izin untuk mencari di kamarnya. Pokoknya mereka tidak boleh tahu kalau kita tidak punya surat-suratnya. Itu membutuhkan perencanaan yang cerdas karena ini sangat penting. Ini akan dilakukan dengan gaya khas Zoya. Kenapa? Memangnya, apa gaya khas Zoya? Oke, lupakan saja. Aku punya puisi untuk itu. Tidak, Bibi, Zoya. dengarkan dulu, Sudahlah. Bibi. Aku punya puisi. Bibi, dengarkan dulu. Ya, baiklah. Pohon akan tumbuh di mana benih ditaburkan. Oh, begitu ya? Pohon akan tumbuh di mana benih ditaburkan. Serahkan saja pada Zoya, Zoya pasti bisa melakukannya. Wow, luar biasa. Kalau begitu sekarang kita harus tidur. Kita akan tidur, tapi jangan lupa, Bi. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan. Akulah Zoya Faroki. Bibi setuju, Zoya selalu benar. Selamat malam. Selamat malam. Nikat, sudahlah Nikat, kau tenang saja. Selendangmu itu terbakar karena lilin. Tidak, Mungkin selendangmu jatuh ke lilin atau lilin yang jatuh ke selendangmu. Jadi tidak mungkin ada alasan yang lain. tidak. Lilin itu ditiup. Dan aku melihat semuanya. Selendangku sudah dijatuhkan. Selendangku jatuh ke lantai. Lalu, kalau selendang itu ada di bawah, bagaimana mungkin bisa terbakar di atas? Farhan, cobalah untuk percaya pada ucapanku. Ada seseorang di sini. Dia memakai gelang kaki. Apa yang kau katakan, Nikat? Bagaimana mungkin? Ya ampun Nikat, kau membuat cerita aneh seperti itu. Sebenarnya wanita sering membuat cerita tersebut untuk mendapatkan perhatian dari suami mereka. Nikat, kau sudah membuat cerita yang sangat hebat. Ibu, tolonglah. Kenapa Nikat membuat sebuah cerita, Bu? Aku yakin sesuatu terjadi di sini. Aku juga merasakan itu. Nikat, memikirkan tentang hal itu lagi. Aku yakin ada penjelasan dari semua ini. Mungkin karena jendelanya terbuka, jadi lilinnya mati tertiup angin itu. Tapi karena masih ada yang menyala, jadi selendangmu terbakar di atas meja. Iya, Dengar ya, kadang-kadang kalau kita di dalam kegelapan suka merasa ketakutan. Sekarang kau tenang ya. Farhan sayang, ibu rasa Nikat saat ini sedang stres berat. Sebaiknya berikan dia obat penenang dan biarkan dia tidur. Ini sudah larut, kalian harus pergi tidur sekarang. Ayo, ayo, ayo sayang. Nikat, tenanglah. Kau tidak perlu takut apa-apa lagi. Lihatlah. Semuanya baik-baik saja. Ayo, sekarang kita pergi. Tidak, Farhan. Aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Tapi apapun yang terjadi, ini benar-benar aneh buatku. Aku melihat ada seseorang di sini. Dan orang itu memakai gelang kaki.
Terbakarnya selendangku menandakan kalau dia marah dan dia benci padaku. Orang itu melemparkan pandangan jahat atas kebahagiaanku. Dia tidak ingin aku bahagia. Nikat, kau kenapa berpikir seperti itu? Dengar, gelang kaki apa yang kau bicarakan? Siapa yang bisa melemparkan mata jahat pada kebahagiaanmu? Samira. Itu pasti roh Samira. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin aku menjadi bagian dalam hidupmu. Dia tidak menginginkan ini. Dia tidak menyukaiku. Nikat, tolong. Demi Tuhan, berhenti mengatakan semua hal tentang Samira. Kau tidak dapat mengubah kebenaran dengan mengatakan itu begitu sering. Farhan, tolong percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku ini bukan pertama kali mengalaminya. Aku sering mengalaminya, tapi aku belum sempat bicara padamu. Sebelumnya, selendangku ada yang menggores, tapi aku tidak tahu siapa itu. Dan aku melihat bayangan wanita. Aku tidak tahu siapa yang menarik selendangku dan membuat selendangku jadi terbakar seperti tadi, Farhan. Hal ini tidak mungkin, Nikat, karena Samira masih hidup. Tapi Farhan, ibumu bilang kalau sampai sekarang Samira sudah mati. Tapi aku yakin dia masih hidup. Nikat, aku telah mengatakan kepadamu untuk tidak berbagi hal ini dengan siapapun. Lalu kenapa kau menyeret orang lain ke dalamnya? Kenapa? Farhan, aku tidak mengatakan nama Samira di hadapan ibumu. Tapi caramu berperilaku, orang akan mempertanyakan kita. Dengar, Nikat, aku telah berbagi semua ini bersamamu. Tapi kau malah melakukan sesuatu hal yang sangat aneh. Farhan, aku tidak sengaja melakukan semua ini. Pertama, aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Dan sekarang aku tahu, dengan menyebut nama Samira, berarti itu kesalahan padaku, Farhan. Keputusan pertamaku benar. Seharusnya aku tidak berkata apa-apa padamu. Sekarang, kau sudah tahu segalanya. Kau tahu bahwa aku memiliki istri lain. Istri yang sangat aku cintai. Tapi kenapa kau malah menyebarkan isu tentang dia? Kenapa, Nikat? Katakan, Nikat. Tidak, Farhan. Dengar aku. Cukup, Nikat. Jangan katakan apa-apa lagi. Farhan, dengar aku dulu. Chan, kau ada di mana? Hah? Apa yang salah denganmu? Sebentar lagi aku akan ada dalam kesulitan besar. Nikat sudah mulai banyak tahu tentang Samira. Ini kan berbahaya. Sudahlah, aku tidak mau dengar apa-apa. Sebaiknya cepatlah kau pulang. Dalam kejahatan mengenai hal Samira, kau itu sudah menjadi rekanku. Sekarang kau perlu membantuku untuk mengatur segalanya dengan benar. Kenapa Nikat mengatakan sesuatu yang salah? Aku tidak tahu, tapi aku mencoba untuk membuatnya mengerti. Mungkin dia hanya salah paham saja, hanya itu. Tapi itu aneh. Aku tahu, dia sedang melihat sesuatu di dapur. Dia bilang seperti bayangan. Apa kau melihat seseorang? Imran, kenapa kau bicara begitu? Aku tidak lihat apa-apa di sana. Tidak ada seorang pun atau bayangan. Sejak aku kembali ke sini dari Amerika, aku sudah tinggal di sini. Dan tidak ada yang mencurigakan. Hanya malam itu. Ya, sudahlah. Kita lupakan saja. Tidak, katakan padaku. Apa kau lihat seseorang? Tidak. Tapi kadang-kadang aku mendengar beberapa suara. Seperti langkah kaki. Terdengar seolah seorang berjalan keluar pintu. Nikat juga dengar sesuatu. Dan kadang-kadang aku melihat
melihat bentuk bayangan juga. Nikat juga. Kadang-kadang ketika aku bangun, aku merasa takut. Karena aku menemukanmu di hadapanku. Kau hanya bercanda ya? Jelas. Apa kau berpikir bahwa aku... Rahasia, hari ini aku akan bertemu dengan pengacara. Mudah-mudahan saja kita bisa menemukan jalan keluarnya. Aku selalu mengatakan, kau harus berhati-hati dengan Rashid. Lihatlah dia. Dia menyerang kita, bahkan dalam keadaan lumpuh sekalipun. Rahasia, tolong kau ambilkan semua surat-suratnya dari kantor kita dan rumah ini. Aku akan bertemu pengacara segera. Baiklah, akan aku lakukan. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku tidak bisa memikirkan apa yang harus kulakukan. Ayo Zoya, berpikirlah. Ayo Zoya, berpikir. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada. Aku ingin menggantungnya keluar dengan gantungan di lemarimu. Rumah ini kan punya aku, jadi ruangan ini juga. Aku bisa duduk di dalam lemari, di tempat tidur, mau di mana saja. Omong kosong apa ini? Ini adalah kamarku. Kamarmu? Tidak lagi. Apa aku tidak memberitahumu seluruh cerita secara detail? Haruskah aku mengulanginya? Oke, jangan khawatir. Perhatikan baik-baik ya. Aku sudah periksa rencana rumah ini. Ini bagian dari rumah, dibangun 10 tahun lalu. Jadi itu artinya ini dibuat dengan uang yang diperoleh oleh calon ayah mertuaku Tuan Rashid Ahmed Khan. Mungkin saja kau lupa bahwa aku rekan yang sama dalam bisnis dan juga rumah ini. Bisa jadi kau juga lupa Tuan Sidik, Tuan Rashid Ahmed Khan punya saham yang jauh lebih banyak. Atas semua kekayaan yang ada di sini dan bisnisnya juga. Jadi sebagai calon istri, aku merasa mempunyai hak atas semua kekayaan yang ada di sini. Jadi kurasa aku juga memiliki kamar ini. Benarkah? Kau pikir aku percaya dengan ucapanmu itu? Atau kau pikir kalau kami tidak tahu apa-apa? Kalau ada surat-surat tersebut, tunjukkan padaku. Buktikan kalau kau memiliki hak atas rumah ini. Kenapa kau diam? Kenapa diam? Kau harus menunjukkan surat-surat itu padaku. Kalau kau memang memiliki rumah ini, tunjukkan dulu surat-suratnya pada kami. Ayo, mana suratnya? Jangan bisanya cuma bicara saja. Kalau kau bilang ini adalah rumahmu, ini tidak ada artinya. Ada apa ini? Apa? Masuklah, Dilsat. Kami membutuhkan ucapanmu. Ayo masuk. Kita hanya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kau punya surat-surat itu, kenapa tidak kau tunjukkan? Kalau memang tidak ada, tinggalkan rumah ini. Dengar dulu.
Aku minta Nyonya tenang. Kenapa kau menjadi sangat berlebihan? Dan kenapa kau jadi marah-marah padaku? Kau ingin melihat surat-suratnya, kan? Ini dia. Kau pikir aku bohong? Apa kau pikir aku sedang membuat klaim palsu di depan kalian? Zoya Faroki itu bukan orang bodoh, Tuan Sidik. Sekarang semuanya berkumpul dan bawa timmu membaca surat itu. Satu lagi. Baca pasal 18A dan 21B dengan hati-hati. Karena pasalnya menyatakan dengan jelas bahwa kalau kau mencoba untuk menghentikan kami, kau mungkin akan dikenakan gugatan. Dan aku tidak berpikir kau akan lebih memilih untuk pergi ke pengadilan, kan? Tapi, kalau kalian lebih suka dan lebih memilih rumah besar, penjara aku rasa cukup besar untuk kalian. Wajid ke sini! Wajid ke sini! Cepat ke sini! Ini, hentikan perilaku yang tidak pantas. Tidak pantas. Apa aku tidak pantas? Aku rasa pantas. Ini disebut mengklaim hak seseorang. Aku mengeluarkan baju-bajumu untuk membantumu mengepak tasmu. Kau tidak bisa meninggalkan ruanganmu tanpa mengambil pakaianmu, kan? Seandainya aku ada di tempatmu, aku tidak akan membaca surat ini. Kalau kau tahu, kau pasti akan terluka setelah membaca surat ini. Kenapa harus dibaca? Kau tahu kan? Semua properti dan perusahaan sudah diatasnamakan kami. Jadi kurasa orang-orang baik seperti kalian tidak ingin membuang waktu kalian di pengadilan. Jadi sekarang, kalian telah kehilangan semua hak kalian dan kalau kalian membuang-buang uang kalian untuk kasus hukum, kalian tidak akan punya apa-apa lagi. Mau hidup di jalan? Hei, kau pikir kau bisa? Razia. Tolong aku minta padamu untuk tidak membuat keributan di dalam kamar ini. Ayo kita pergi, Razia. Tapi, Razia. Aku bilang ayo kita pergi. Zoya. kau harus membaca surat-surat itu. Gadis itu tidak memberikannya padaku. Dia itu tidak mau memberikan aku kesempatan agar aku bisa melihat-lihat dulu. Dengan penuh percaya diri, dia memberikan surat itu kepadaku. Aku yakin ini surat-surat yang sama. Ya Allah, gadis itu sudah membuat kehidupan kita sekarang seperti di neraka. Mereka tidak hanya merebut bisnis, tapi juga rumah kita. Bahkan semua barang-barang di kamar kita dikeluarkan begitu saja. Apa aku harus menanggung semua ini? Oh iya. Aku ingin segera menyimpan barang-barangku di kamar baruku ini. Jadi ambil barang-barang kalian dan pergilah secepat mungkin, oke? Kau lihat kan, apa yang dia lakukan pada kita? Razia, aku mohon diam. Coba untuk memahami situasi. Ayo. Gadis Nyuyuk itu telah merubah segalanya dengan gayanya. Dia telah mengubah segalanya pada kesempatan pertama. Dan pada kesempatan kedua, dia membalik semua itu. Mengagumkan. Coba lihatlah kondisi mereka. Tampaknya mereka sudah mendapatkan sengatan listrik.
Kau menikmati ini kan? Aku memang menikmatinya. Kenapa kau tidak menikmatinya? Ha? Aku tidak melakukan semua ini. Aku ingin membantumu hanya... Aku sama sekali tidak butuh bantuanmu. Aku akan bicara dengan ayahku. Silakan. Tapi itu tidak akan berguna. Ayahmu itu sangat menghormati aku. Jadi dia tidak akan pernah memintaku untuk pergi dari sini. Bahkan, dia tidak bisa berpikir untuk melakukannya. Dia telah investasikan banyak uang dalam proyek baru kita. Dan kalau aku menghentikan proyek itu, dia akan dalam kesulitan besar. Dan dia sudah dalam banyak masalah. Bukan menambah kesengsaraan, kau harus mencoba untuk membantunya. Setelah semuanya, kau satu-satunya harapan mereka. Jika putri satu-satunya tidak membantu mereka, bagaimana mereka akan bertahan hidup dalam masa sulit? Terima kasih ya Allah, kau menemukan suratnya. Kalau kau tidak menemukan surat-suratnya, kita pasti sudah dalam kesulitan. Memangnya di mana kau menemukannya? Kapan aku menemukannya? Bukan, Bibi tanya di mana kau menemukannya. Itulah yang tadi ku bilang. Kapan aku mendapatkan surat-surat itu? Apa maksudmu? Surat-surat ini, kau bilang, memangnya surat-surat apa ini? Kecerdasan Hazoya. Kecerdasan Hazoya? Begini, aku punya puisi. Dengarkan ya, Bi. Aku tidak bisa memberitahu Bibi rincian keadaan sulitku. Aku tidak bisa memberitahu Bibi rincian keadaan sulitku. Hidupku tetap serupa dengan dokumen kosong. Maksudmu kau membodohi? Kau membodohi mereka? Memang mereka bodoh. Mereka minta bukti. Bibi harus tahu kalau Nyonya Rahasia sangat licik. Oh, Sebelum mereka menyadari bahwa kita telah membodohi mereka, kita harus temukan surat-suratnya. Coba cari di iya, sana. benar. Oke. Kau bisa menyebutku kurang ajar. Bagaimana kau bisa masuk tanpa mengetuk? Ini bukan kamarmu lagi, jadi kalau mau masuk harus mengetuk. Mau apa ke sini? Aku di sini untuk mengambil semua barang-barangku. Karena aku sudah membelinya dengan uangku sendiri. Jadi semua ini adalah milikku. Berani sekali kau membuangnya seperti ini. Bibi, bagaimana bisa seseorang perlu banyak waktu dalam mengambil barang-barangnya? Cepat. Ayo cari-cari. Apa kau yakin surat-suratnya kosong, Rahasia? Kau ini aneh sekali ya. Seandainya aku tidak yakin, kenapa aku bicara begitu padamu sekarang? Dia membuat kita tidak berdaya seperti ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang ditulis dalam surat-surat itu. Itu adalah dokumen kosong. Ada apa denganmu, Rahasia? Aku minta maaf. Apa aku tidak memberitahumu kalau kau akan menderita? Kau tahu kalau semua itu mentah? Oke, maaf. Silakan makan sedikit gulkannya dan itu akan jadi makananmu kalau suka yang mentah-mentah. Oke, tidak apa-apa. Kalau memang suka yang mentah-mentah, tidak apa-apa makan saja.
Kau benar-benar licik, Zoya. Tapi awas, kau harus menyesuaikan keahlianku. Karena aku terlalu pintar untukmu, Zoya. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku begitu saja. Aku tahu kalau dokumen-dokumen itu kosong. Sekarang tunggu saja. Dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Ngomong-ngomong, kau melakukan hal yang benar. Kau harus selalu memperjuangkan hakmu. Dan ngomong-ngomong, aku tidak percaya kau bisa mengatakan itu. Maksudku, aku pikir kau itu hanya seorang badut. Oh ya? Kau bilang badut? Sebenarnya aku sendiri tidak percaya aku bisa melakukan semua itu. Bahkan aku merasa seolah-olah aku sedang menonton beberapa film Hindi tua. Begitu ya? Jadi mereka merencanakan persekongkolan untuk melawan ya? Ini tidak akan berlangsung dalam waktu lama. Apa aku belum memberitahumu? Bahwa aku Zoya, aku bisa melakukan segala sesuatu di dunia ini. Bagus sekali, Mungil. Apa? Mungil? Kau sebut aku mungil? Kenapa? Aku tidak tahu. Keluar begitu saja. Keluar begitu saja maksudmu? Apa aku terlihat mungil? Lihat badanku. Aku hanya 21 cm lebih pendek dari Priyanka Chopra. Aku 2 inci lebih tinggi dari Kareena Kapoor. Sama Amitabh Bachchan saja, dia kan sangat tinggi. Aku sebahunya. Jadi Baiklah, menurutmu... baik. Aku setuju kau tidak mungil. Kau begitu tinggi. Oke? Tapi kau harus menerima hadiah dan nama panggilan. Benar begitu kan? Oh ya? Kau memang seorang badut.